Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 3 Agenda 2 kelas A1 Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2023 Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai role model tokoh berakhlak. Dan tokoh yang kami pilih adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Pertama-tama, mari kita simak terlebih dahulu profil dari Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962, menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986. Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar PhD in Economics pada tahun 1992. Tanggal 23 Oktober 2019, beliau terpilih untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda. Beliau merupakan salah satu sosok yang senantiasa menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, bagaimana kira-kira aktualisasinya? Berikut kami sampaikan penerapan ketujuh nilai berakhlak. Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu tokoh yang menjunjung tinggi nilai berorientasi pada pelayanan. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan beliau dalam Rapat Kerja Nasional Kemenkeu yang menyatakan bahwa dirinya adalah Menteri Pelayanan. Selain itu, hal ini tercermin dalam sosok beliau yang selalu berusaha memahami masyarakat. Seperti saat kasus RAT, saat itu masyarakat merasa sangat kecewa. Namun beliau dengan rendah hati menyatakan tidak menyalahkan kekecewaan tersebut, sekaligus memberikan penegasan bahwa akan tetap memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, beliau juga termasuk sosok yang cekatan dan dapat diandalkan. Hal ini dibuktikan saat dunia dilanda pandemi COVID-19, beliau menunjukkan komitmen dalam menangani masalah keuangan saat itu, hingga mendapat apresiasi sebagai Menkeu terbaik se-Asia Timur Pasifik pada tahun 2020. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal akuntabilitas. Beberapa tindakan konkretnya seperti sering melakukan publikasi laporan keuangan dan anggaran pemerintah secara terbuka dan transparan, dan tidak segan untuk meminta pertanggungjawaban dari pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Itu Ibu Sri Mulyani Indrawati telah menunjukkan sifat kompeten dalam mengelola keuangan negara, seperti memiliki pengalaman yang luas dalam bidang keuangan dan ekonomi, membuat kebijakan fiskal yang efektif, dan telah memperkuat kerjasama internasional dalam bidang keuangan dan ekonomi. Dengan sifat kompeten yang dimilikinya, Ibu Sri Mulyani telah diakui sebagai salah satu pemimpin keuangan yang terkemuka di dunia. Selanjutnya, Ibu Sri Mulyani juga memiliki sifat harmoni yang baik dalam mengelola hubungan dengan berbagai pihak, seperti mengadakan konsultasi dengan berbagai pihak, baik itu pejabat pemerintah, ahli ekonomi, maupun pengusaha, memperhatikan pentingnya kerjasama tim dalam mengelola keuangan negara. Ibu Sri Mulyani juga memiliki pemahaman terhadap berbagai kepentingan, seperti kepentingan publik, pemerintah, dan sektor swasta. Ibu Sri Mulyani juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan publik dan media. Nilai-nilai ASN selanjutnya yakni loyal. Loyalitas Ibu Sri Mulyani tidak usah dipertanyakan lagi. Beliau rela meninggalkan jabatan lamanya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang memiliki penghasilan yang cukup fantastis dan kembali ke Indonesia untuk mengemban jabatan baru sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia demi memajukan perekonomian dan keuangan Indonesia. Selanjutnya yakni adaptif. Sikap adaptif dari Ibu Sri Mulyani tercermin dalam berbagai kebijakan proaktif yang dikeluarkan oleh beliau. Salah satu contohnya, penambahan anggaran Kartu Prakerja. Hal tersebut didasarkan pada hasil survei yang membuktikan bahwa Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK pada saat pandemi COVID-19. Selain itu, Ibu Sri Mulyani sangat mendukung adanya perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut karena kemajuan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan untuk memajukan kegiatan ekonomi dan keuangan negara. Bentuk dukungan terhadap kemajuan teknologi dan informasi ditunjukkan melalui alokasi dana APBN pada tahun 2020 untuk mendukung strategi kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui pengembangan teknologi dan informatika.
diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, Indonesia dapat mencapai posisi 10 besar ekonomi dunia. Nilai-nilai ASN yang terakhir yakni kolaboratif, dalam rangka memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta pencucian uang, Ibu Sri Mulyani melakukan kerjasama dengan PPATK. Hal tersebut disampaikan Ibu Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Selain itu, Ibu Sri Mulyani menggandeng pajak, bea cukai, dan PPATK untuk saling bertukar informasi dan data dalam rangka memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kolaborasi ini dikenal dengan istilah jagat daerah tripartit. Ibu Menteri Keuangan juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan ASEAN dan Gubernur Bank Sentral. Hal tersebut bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama dalam proses keuangan regional menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga sosok Ibu Sri Mulyani bisa selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.